Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 371-373. Bab 371. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Luo Zijun segera berhenti. Kemudian dia menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Tuan Zanders, apa yang baru saja Anda katakan?" "Saya bilang Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengidentifikasi video ini. Saya ada di sana saat itu, dan saya bisa membuktikan bahwa video ini benar, dan kata-kata itu juga saya ucapkan, bukan dipalsukan oleh mereka." Fendi Zanders berkata pada Luo Zijun dengan tenang. Setelah Luo Zijun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan berinisiatif mengakui masalah ini. Dan wajah Fang Zihua semakin suram, dan dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan Zanders, mengapa Anda berinisiatif untuk mengakuinya? Kenapa aku tidak mengakuinya? Video ini benar, dan aku tidak perlu berbohong padamu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tapi, Fang Zihua menatap Fendi Zanders tanpa berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa sejenak. "Tuan Zanders, meskipun Anda secara sukarela mengakuinya sekarang, kami harus memeriksa video ini. Lagi pula, kami tidak dapat memastikan apakah Anda sedang dianiaya sekarang, itulah mengapa Anda mengucapkan kata-kata ini." Luo Zijun, sebagai ketua tim pengacara di bawah Li Xiuqian, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keadilan apapun yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa mentolerir penyimpangan apapun, dan semua hasil harus berdasarkan bukti. Jadi Luo Zijun tidak akan menarik kesimpulan hanya karena perkataan Fendi Zanders. Luo Zijun mengambil hard drive tersebut, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fang Zihua, Li Yuankang dan yang lainnya, tim hukum kami perlu memverifikasi keaslian video ini, jadi saya harus menyusahkan semua orang untuk menunggu sebentar. Tidak apa-apa, luangkan waktumu, aku punya banyak waktu sekarang." Setelah mendengar kata-kata Luo Zijun, Li Yuankang mengatakan sesuatu dengan penuh kemenangan, lalu keluar dari ruang pertemuan bersama orang-orangnya sendiri. Fang Zihua ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, ayo keluar juga." "Bagus." Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu bangkit dan mengikuti Fang Zihua keluar dari ruang konferensi. Setelah meninggalkan ruang rapat, Fendi Zanders menemukan Li Yuankang sedang duduk di kursi bos di kantor, seolah-olah semuanya miliknya mulai sekarang. "Tuan Zanders, silakan ikut dengan saya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Saat ini, Fang Zihua tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders terkejut saat mendengar ini, dan mengikuti Fang Zihua keluar kantor tanpa berkata apa-apa. "Tuan Zanders, apakah Anda berencana menyerahkan warisannya sekarang?" Setelah meninggalkan kantor, Fang Zihua bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat serius. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dengan senyuman tak berdaya, lalu berkata dengan ringan, "Sudah sampai pada titik ini, apa gunanya memberitahuku hal-hal ini? Tentu saja masuk akal." Fang Zihua berteriak penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, "Tuan Zanders, Anda masih pewaris ketua lama, dan Anda masih memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisan, tetapi jika Anda menyerahkan diri Anda sendiri, maka hanya ada sedikit harapan. Itu semuanya hilang, bahkan jika aku tidak mau menyerah, apa yang bisa kulakukan? Itu tertulis dengan sangat jelas di kontrak. Sebelum Cleo Fei Liner benar-benar menjadi istriku, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku di depan tentang dia, tetapi sekarang saya telah mengungkapkan bahwa saya telah kehilangan identitas saya, dan Li Yuankang memiliki buktinya, bahkan jika saya tidak mau menyerah, jadi apa yang dapat Anda katakan kepada saya?" Fendi Zanders berteriak pada Fang Zihua dengan ekspresi sangat bersemangat. "Tuan Zanders, saya bisa memahami suasana hati Anda sekarang," jawab Fang Zihua dengan suara rendah. "Bisakah kamu memahami suasana hatiku? Katakan padaku." "Aku sudah menyadari jebakan yang dibuat oleh Li Yuankang, tapi aku tidak punya pilihan selain mengungkap identitasku untuk menyelamatkan Cleo Fei Lin, tapi sekarang satu-satunya hal yang tidak bisa kubayangkan adalah yang paling penting adalah, karena Li Xiuqian berencana membiarkan saya mewarisi warisannya, mengapa dia membuat begitu banyak syarat yang tidak berguna? Katakan padaku apa arti dari peraturan yang dia tinggalkan ini?" Fendi Zanders menatap matanya dan berteriak. "Ketua lama hanya ingin melihat Anda dan Nona Lin bersama. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi, tapi dia tidak menyangka akan dimanfaatkan oleh penjahat seperti Li Yuankang." Fang Zihua menjelaskan tanpa daya. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia menoleh dan menatap Fang Zihua, lalu berkata tanpa ekspresi, "Lupakan saja, karena semuanya sudah seperti ini, percuma saja kamu memberitahuku begitu banyak, paling buruk, saya tidak ingin warisan itu saja, saya sudah mengetahuinya sekarang, saya masih bisa hidup dengan baik tanpa uang. Tuan Zanders, masalahnya tidak seburuk yang Anda kira."
Meskipun Anda mengungkap identitas Anda melakukannya kemarin untuk menyelamatkan Nona Lin. Saya akan mengklarifikasi masalah ini dengan pengacara Luo nanti, mungkin pengacara Luo dan yang lainnya, saya bisa memberi Anda kesempatan lagi. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Saya hanya bisa mencobanya. Bagaimanapun, Tuan Zanders, Anda sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, bukan? Jika pengacara Luo dan yang lainnya masih merasa bahwa Anda telah melanggar ketentuan surat wasiat, maka jangan kita tidak akan rugi apa-apa. Sekarang kita hanya bisa itu adalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, jadi kamu tidak boleh menyerah, Tuan Zanders. Jika kamu menyerah bahkan pada dirimu sendiri, maka tidak peduli seberapa keras aku mencoba, itu akan terjadi buang-buang waktu. Fang Zihua meneriaki Fendi Zanders dengan emosional. Apa gunanya meski aku berusaha keras? Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya. Faktanya, ketika Li Yuankang mengeluarkan videonya, Fendi Zanders sudah tahu bahwa dia tidak punya peluang. Dan Fang Zihua memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, sejujurnya, saya masih memiliki kartu hall di tangan saya, dan jika itu terjadi pada saat kritis nanti, kartu hall ini pasti bisa dimainkan. Hasil yang tidak terduga, jadi kamu benar-benar tidak boleh menyerah. Kamu masih punya kartu hall. Apakah kamu menipu hantu? Sudah waktunya, kartu hall apa lagi yang Anda miliki? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan berteriak dengan jijik. Tuan Zanders, mengapa saya berbohong kepada Anda? Jika saya tidak memiliki kartu hall, mengapa saya harus memberitahu Anda hal-hal ini di sini? Bukankah lebih baik bagiku untuk langsung menyenangkan Li Yuankang dan yang lainnya? Melihat Fang Zihua di depannya, Fendi Zanders tiba-tiba ragu-ragu, karena dia merasa apa yang dikatakan Fang Zihua masuk akal. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Fang Zihua dan bertanya, kartu apa yang kamu miliki di tanganmu? Bab 372. Fendi Zanders yang semula tidak memiliki harapan untuk mewarisi warisan, langsung tersulut harapan setelah mendengar perkataan Fang Zihua. Dia tidak menyangka bahkan saat ini, Fang Zihua masih memiliki kartu di tangannya yang tidak dia gunakan. Ini memang di luar dugaan Fendi Zanders. Tuan Zanders, kartu hall apa ini? Saya belum bisa memberi tahu Anda. Fang Zihua tersenyum misterius pada Fendi Zanders. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Kamu tidak membodohiku, kan? Fendi Zanders tidak percaya bahwa Fang Zihua memiliki kartu yang tidak berguna, karena kejadian tersebut telah mencapai titik di mana tidak ada solusi. Tuan Zanders, percuma saja saya membodohi Anda, tapi saya masih tidak yakin apakah kartu hall ini dapat digunakan, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda apa kartu hall ini, tapi jangan khawatir, jika kartu hall benar-benar bisa digunakan, maka tingkat kemenangan kita hari ini bukan 1%, tapi 50%. Fang Zihua berkata pada Fendi Zanders dengan serius. Kartu hall apa yang begitu kuat? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan tersenyum misterius, tetapi tidak berbicara. Ngomong-ngomong, Fang Zihua, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Sudah mencapai titik ini. Mengapa kamu masih membantuku? Sepertinya aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu tidak mencoba menyenangkan hatimu? Li Yuankang sekarang, tapi masih berdiri di sisiku. Fendi Zanders bertanya pada Fang Zihua dengan sedikit keraguan. Saat masalah ini selesai, jika Anda masih pewarisnya, Tuan Zanders, dengan sendirinya saya akan memberitahu Anda mengapa saya ingin membantu Anda. Fang Zihua menjawab dengan misterius. Sial, kamu tahu cara menipuku sepanjang hari. Fendi Zanders memarahi dengan ekspresi sangat tidak puas. Dan Fang Zihua hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Tuan Zanders, Tuan Fang, hasil penilaian video telah keluar, silakan kembali ke ruang pertemuan. Saat ini, seorang pengacara keluar dari ruang konferensi dan berkata kepada Fendi Zanders dan Fang Zihua dengan nada hormat. Bagus. Fang Zihua mengangguk ringan, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, ayo masuk. Kebaikan. Fendi Zanders setuju, lalu masuk ke ruang konferensi dengan langkah-langkah. Ketika Fendi Zanders dan Fang Zihua kembali ke ruang konferensi, Li Yuankang dan yang lainnya sudah masuk. Pengacara Luo, untuk masalah yang sudah jelas ini, jangan buang waktumu di sini. Bukankah cukup dengan mendiskualifikasi anak itu sebagai ahli waris? Li Yuankang meneriaki Luo Zijun dengan agresif. Tuan Li, Tuan Zanders adalah pewaris tunggal yang ditunjuk oleh ketua lama, jadi kita harus menghormati Tuan Zanders. Sekalipun Tuan Zanders benar-benar melanggar ketentuan surat wasiat, itu hanya dapat dieksekusi dengan syarat adanya bukti yang meyakinkan. Jadi kita masih punya mohon tunggu sebentar lagi. Luo Zijun menjawab dengan ekspresi serius. Hehe. Setelah Li Yuankang mendengar ini, dia mencibir dengan jijik, lalu cemberut dan berkata, sekarang videonya ada di depanmu, bukankah menurutmu buktinya tidak cukup?
Luo Zijun memandang Li Yuankang dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke podium di depan ruang konferensi, dan berkata dengan tertib, baru saja, setelah penilaian ekstensif oleh tim pengacara kami, dipastikan bahwa video yang disediakan oleh Tuan Li belum menjalani pasca pemrosesan apapun. Dapat digunakan sebagai bukti. Setelah mendengar kata-kata Luo Zijun, semua orang mengangkat kepala untuk melihat Luo Zijun, dan seluruh ruang konferensi terdiam sejenak. Menurut wasiat Ketua Li, jika Tuan Fendi Zanders ingin mewarisi warisan, dia harus menikahi Nona Cleo Fei Lin sebagai istrinya, dan membuat Nona Cleo Fei Lin jatuh cinta dengan Tuan Fendi Zanders dengan tulus. Namun, untuk mencegah Tuan Zanders menggunakan cara yang tidak pantas untuk memikat Cleo Fei Lin agar menikah, surat wasiat tersebut juga menetapkan bahwa Tuan Fendi Zanders tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya dan informasi terkait apapun kepada Cleo Fei Lin sebelum menikah. Nona Cleo Fei Lin. Informasi tentang warisan. Jika Tuan Fendi Zanders melanggar ketentuan surat wasiat, dia akan didiskualifikasi dari pewarisan harta warisan. Jika terjadi perselisihan, perlu dilakukan arbitrase ulang oleh tim pengacara untuk menentukan apakah Tuan Fendi Zanders memenuhi syarat untuk melanjutkan mewarisi harta warisan. Setelah Luo Zijun selesai membaca bagian ini, dia menatap Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, peraturan ini ada dalam surat wasiat, ketika Anda mewarisi warisan, Tuan Fang seharusnya menjelaskan kepada Anda apakah sudah berakhir. Dijelaskan. Fendi Zanders memandang Luo Zijun dan sedikit mengangguk. Itu bagus. Luo Zijun menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke arah kerumunan dan berkata, baru saja tim hukum kami juga melakukan analisis teknis terhadap video yang disediakan oleh Tuan Li, dan memastikan keaslian video ini, serta perilaku Tuan Zanders. Feng dalam video tersebut telah dikonfirmasi. Itu jelas melanggar ketentuan kontrak warisan, jadi tim pengacara kami setuju bahwa Fendi Zanders melanggar ketentuan surat wasiat, dan sekarang dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi warisan. Setelah Li Yuankang mendengar kata-kata Luo Zijun, dia langsung menunjukkan senyuman puas. Setelah sekian lama merencanakan, akhirnya komplotannya berhasil. Tuan Fendi Zanders, Anda bukan lagi pewaris ketua Li Xiuqian, jadi mulai sekarang, tim hukum kami akan memeriksa semua konsumsi Anda selama periode ini, dan Anda perlu mencatat semua konsumsi Anda selama periode ini. Bayar, saya harap Anda bisa bekerja sama dengan pekerjaan kita. Tunggu sebentar. Sebelum Luo Zijun selesai berbicara, Fang Zihua tiba-tiba memanggil. Dan Luo Zijun menoleh untuk melihat posisi Fang Zihua, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan bertanya dengan lembut kepada Fang Zihua, Tuan Fang, apakah Anda keberatan? Saat kejadian itu terjadi tadi malam, saya berada di sisi Tuan Zanders. Alasan mengapa Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya adalah karena seseorang dengan sengaja menjebak Tuan Zanders. Fang Zihua mengatakan ini dengan risiko menyinggung calon majikannya, Li Yuankang. Jika dia dapat mengubah pemikiran tim hukum hari ini dan menjadikan Fendi Zanders sebagai pewaris lagi, maka situasinya akan baik-baik saja. Jika gagal, Li Yuankang tidak akan pernah melepaskan Fang Zihua. Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Li Yuankang mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua, dengan tatapan suram di matanya. Apa maksudnya seseorang dengan sengaja menjebak Tuan Zanders? Luo Zijun mengerutkan kening dan bertanya. Tadi malam, seseorang dengan sengaja menculik Nona Cleo Fei Lin dan mengancam akan mencakar wajah Nona Cleo Fei Lin untuk memaksa Tuan Zanders mengungkapkan identitasnya. Jika Tuan Zanders tidak mengungkapkan identitasnya, maka Nona Lin hanya akan menjadi cacat, tetapi jika dia bergerak, maka Tuan Zanders pasti akan membeberkan identitasnya, yang jelas merupakan jebakan, jadi menurutku status pewaris Tuan Zanders tidak bisa dicabut hanya karena kejadian ini. Fang Zihua berteriak dengan benar. Para pengacara di ruang konferensi dan Li Yuankang serta yang lainnya semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Fang Zihua. Bagaimanapun, Fang Zihua telah bersama Li Xiuqian paling lama, dan ketika Li Xiugan masih hidup, Fang Zihua adalah bawahan yang paling dipercaya, jadi perkataan Fang Zihua saat ini masih memiliki banyak bobot. Bab 373. Setelah Li Yuankang mendengar kata-kata Fang Zihua, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Zihua akan memilih memihak Fendi Zanders saat ini. Berdiri untuk berbicara mewakili Fendi Zanders saat ini sama saja dengan menarik garis yang jelas dengan dirinya sendiri. Di mata Li Yuankang, Fang Zihua selalu menjadi pria yang sangat berpengetahuan tentang keadaan saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fang Zihua bersedia mengambil risiko besar untuk berbicara mewakili Fendi Zanders. Hadirin sekalian, saya akui bahwa Tuan Zanders memang melanggar ketentuan surat wasiat tadi malam, namun semua ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuan Zanders. Lagi pula, jika Tuan Zanders tidak menyelamatkannya tadi malam, Nona Cleo Fei Lin akan melakukannya.
telah menjadi cacat, bahkan jika dia dapat mengembalikan penampilan aslinya, akan ada kesenjangan besar antara Tuan Zanders dan Nona Cleophey dan dia tidak akan pernah bisa bersama Nona Lin lagi. Tetapi jika Tuan Zanders membuat A bergerak, dia bisa dengan mudah menangkap pegangan Tuan Zanders. Ini jelas bertujuan agar Tuan Zanders tidak bisa mewarisi warisan. Jadi menurutku kita tidak bisa begitu saja membatalkan status pewaris Tuan Zanders hanya karena kejadian kemarin. Fang Zihua terus berteriak setelah melihat orang-orang ini diam. Luo Zijun memandang Fang Zihua, keraguan melintas di wajahnya, karena dia merasa apa yang dikatakan Fang Zihua tampaknya cukup masuk akal. Bagaimanapun, semua orang di tim hukum tahu apa hubungan antara Fendi Zanders Cleophey Lin dan Li Xiuqian, dan mengapa Li Xiuqian meninggalkan surat wasiat yang tampaknya tidak masuk akal. Terus terang, apa yang paling ingin dilihat Li Xiuqian adalah Fendi Zanders dan Cleophey Lin bisa bersama-sama mewarisi warisannya. Tuan Fang, Anda baru saja mengatakan bahwa seseorang ingin menjebak Tuan Zanders, tetapi sejauh yang saya tahu, tidak banyak orang yang mengetahui isi surat wasiat ini, dan pihak lain hanya akan menjebak Fendi Zanders dengan cara ini. Jika mereka mengetahui isi surat wasiat tersebut, maka menurut Anda siapa yang menjebak Fendi Zanders? Atau apa tujuan pihak lain menjebak Fendi Zanders? Saat ini, seorang pengacara yang lebih tua bertanya pada Fang Zihua. Pengacara Wang, orang yang ingin menjebak Tuan Zanders ada di ruang konferensi ini sekarang. Fang Zihua sudah mengatakan semuanya seperti ini, dan Li Yuankang pasti sangat tersinggung, jadi dia tidak keberatan membuat segalanya menjadi lebih ekstrim. Fang Zihua, maksudmu Fendi Zanders yang aku jebak? Li Yuankang bertanya sambil mencibir. Benar, itu kamu. Fang Zihua langsung mengangguk, lalu memandang Luo Zijun dan berkata, pengacara Luo, wanita yang mengancam Tuan Zanders dalam video itu awalnya bernama Li Zitong, dan dia adalah saudara tiri Li Yuankang. Li Yuankang akan mewarisi harta milik Tuan Li Xiuqian sebagai pewaris pertama, jadi Li Yuankang punya alasan dan syarat untuk menjebak Tuan Zanders. Setelah Luo Zijun mendengar ini, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat posisi Li Yuankang, dan matanya mulai menjadi rumit. Jika Fang Zihua tidak mengucapkan kata-kata ini, maka Luo Zijun tidak akan meragukan penilaiannya sendiri, tetapi jika Fang Zihua berkata demikian, maka Li Yuankang jelas menggunakan celah dalam surat wasiatnya untuk menjebak Fendi Zanders, dan masalahnya mungkin saja terjadi. Ini agak rumit. Tuan Li, apakah ada yang ingin Anda katakan sekarang? Luo Zijun memandang Li Yuankang dan bertanya. Li Yuankang duduk di tempat dan mencibir, lalu memandang Fang Zihua dan bertanya, Tuan Fang, saya tidak menyangka Anda akan menahan diri begitu lama sekarang dan menghasilkan ide seperti itu tindakan yang buruk. Aku sangat mengagumimu. Kamu memang orang yang paling dipercaya kakekku semasa hidupnya. Tapi apa yang kamu katakan tadi hanyalah tebakanmu saja. Bisakah kamu memberikan buktinya? Bukti. Fang Zihua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Benar, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku yang merancang benda ini? Jika kamu punya bukti, kamu bisa menunjukkannya sekarang. Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa aku memesan Li Zitong hanya karena Li Zitong adalah saudara perempuanku. Nah, benarkah suatu hari anak Anda membunuh seseorang, dan saya juga dapat mengatakan bahwa Andalah yang memerintahkannya? Selain itu, saya, Li Yuankang, memang pewaris nomor 1, tetapi jika saya benar-benar ingin mengambil kembali tempat ini dari warisan Fendi Zanderspen, mengapa saya tidak melakukannya lebih awal? Saya memilih waktu ini untuk melakukannya. Dan jika saya, Li Yuankang, benar-benar ingin berurusan dengan Fendi Zanders ini, menurut Anda apakah saya perlu menyisihkan lingkaran sebesar itu? Li Yuankang berteriak pada Fang Zihua dengan ekspresi gembira. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Li Yuankang, dia tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Karena dia tidak pernah menyangka kecepatan reaksi Li Yuankang akan secepat itu, dan dia menemukan celah dalam kata-katanya hampir seketika. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan Li Yuankang dengan tatapan yang rumit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa besar jarak antara dirinya dan Li Yuankang. Tanpa bantuan Fang Zihua hari ini, Fendi Zanders mungkin tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini, dan dia hanya bisa disembelih seperti ikan di talenan. Li Yuankang kira-kira seumuran dengan Fendi Zanders, tetapi kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai hal sangat berbeda. Ini mungkin kesenjangan antara orang biasa dan anak kaya. Seringkali orang mengira bahwa generasi kedua yang kaya ini hanya beruntung dan lahir dari keluarga baik-baik, namun terkadang generasi kedua yang kaya ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam. Pengacara Luo, saya ingat Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa tim hukum Anda selalu memperhatikan bukti, dan apapun keputusan yang Anda buat, Anda harus mengikuti bukti tersebut. Jadi sekarang setelah Tuan Fang mengucapkan kata-kata ini, biarkan dia memberikan bukti. Jika dia dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa saya melakukan ini, saya dapat menerima Fendi Zanders sebagai pewaris warisan.
Saya tidak punya pendapat, tapi jika Tuan Fang tidak dapat memberikan bukti, saya pikir dia berbicara omong kosong di sini, dan saya bahkan berhak meragukan apakah dia memanfaatkan Fendi Zanders untuk mengatakan itu. Li Yuankang menunjuk ke arah Fang Zihua dan berteriak dengan penuh semangat. Setelah Luo Zijun mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh untuk melihat posisi Fang Zihua, dan kemudian bertanya kepada Fang Zihua dengan suara rendah, Tuan Fang, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Tuan Li Yuankang menjebak yang Tuan Zanders? Saya tidak punya bukti. Fang Zihua memandang Luo Zijun dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sangat putus asa. Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberutnya setelah mendengar ini, dia tahu bahwa Fang Zihua telah mencoba yang terbaik kali ini.